Gibran Pak. Gibran itu kan belakang. Betul sananya terus ini. Oh ya boleh. Gibran yang ke Blitar Pak itu sampai nyekat ke tempatnya Bung Karno Pak. Itu Bapak melihat seperti apa Pak? Saya kira yang dilakukan oleh Mas Gibran sebagai wakil presiden dalam kunjungan kerja di Jawa Timur, terus masuk di Blitar, melakukan berbagai macam pertemuan dengan berbagai macam kelompok, termasuk silaturahmi termasuk berziarah ke makam Bung Karno di Blitar adalah sebuah tindakan yang baik dan bagus, karena bagaimanapun Bung Karno itu milik bangsa Indonesia, bukan milik satu kelompok atau satu golongan, milik kita semuanya, sehingga silaturahmi dan ziarah ke makam beliau sebagai bentuk penghargaan, penghormatan dari generasi kemudian kepada generasi sebelumnya. Jasa Bung Karno terhadap Republik ini begitu besar. Beliau adalah proklamator bangsa, beliau adalah Presiden Republik Indonesia pertama, dan karena itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk menghormati, mengingat jasa beliau dengan cara berziarah dan mendoakan mudah-mudahan beliau dalam kubur diberi ketenangan dan semua jasa baiknya kepada bangsa Indonesia kemudian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya masih soal Gibran, untuk update surat pemakzulan Gibran dari forum penanggulangan ini. Terus terang saya belum dapat update dari sekretariat sampai hari ini. Saya teman-teman sekretariat belum melaporkan, saya juga belum melaporkan karena saya baru masuk setelah hari ini. Belum. Barangkali ada sudah ada, belum saya belum. Kalau Bapak sama Pak Dasko nggak ada komunikasi juga soal agenda lainnya? Sama Pak Dasko? Ya, atau sama Saya Pak Dasko sering ketemu, tapi tidak membicarakan itu. Bicara yang lain. Kalau yang kemarin juga disorotkan soal pertemuan Bu Mega bersama dengan Pak Kapolri di acara ulang tahun ISTI Pak Menteri. Di situ ada momen Pak Sigit cium tangan Bu Mega. Kalau dari Pak Mega seperti apa? Ibu Megawati Soekarno Putri adalah Presiden Republik Indonesia kelima, pernah juga menjadi wakil presiden, ketua umum dari partai politik pemenang pemilu, orang yang paling senior di antara para mantan pemimpin bangsa ini. Karena itu penghormatan dari Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo kepada Ibu Mega dan untuk mencium tangannya adalah sesuatu yang wajar saja, dan saya itu bentuk penghormatan dari orang yang lebih muda kepada ibu yang saya pun kalau memberikan sama mencium. Kabarnya juga mau ketemu sama Pak Prabowo lagi nggak sih Pak? Ibu Mega Pak? Saya belum tahu, tapi insya Allah akan segera. Karena ketemu itu kan ada banyak momentum yang bisa mempertemukan, tidak harus banyak bertemu dalam tempat yang resmi. Tapi banyak event yang akan banyak mempertemukan antara Ibu Mega dengan Pak. Pak Muzani ini juga belakangan ini lagi disorot Pak, ini ada pulau-pulau terluar di Indonesia ini dijual Pak di situs pengerai di luar negeri di sini. Iya, Di sini. dijual. Tapi tidak dicantumkan Pak berapa harganya, jadi kayak by request gitu Pak. Dan lainnya mungkin ada sorotan Pak. Ya, saya kira itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa dibenarkan, terutama pulau-pulau terluar adalah pagar di perbatasan wilayah NKRI, sehingga saya kira Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian BPN harus bertindak cepat supaya pulau-pulau kita ini tidak jatuh ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, baik atas nama Indonesia ataupun orang yang di atas nama oleh kita. Jadi itu tidak boleh terjadi. Jadi mumpung situasinya masih bisa ditangani, nanti kalau terjadi lebih mudah. Batas-batas wilayah sudah ada, termasuk pulau-pulau terluar juga sudah ada, tapi jangan sampai pulau-pulau terluar itu dimiliki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kadang-kadang atas nama Indonesia, tapi sesungguhnya pemiliknya sudah bukan
yang seperti ini harus ditangani. Berarti Mendagri harus lebih ini ya, lebih awas lagi. Ya Mendagri termasuk agraris. Oke ini ya. Karena kemarin sempat ramai pulau terisolasi itu Pak pasien Pak yang karena Enggano itu Pak. Enggano itu kan sebenarnya bukan ya sudah lama tuh masuk bagian dari wilayah Bengkulu, tapi saya kira dengan penegasan Kepres kemarin menjadi tegas sehingga pemerintah Provinsi Bengkulu bisa melakukan pembangunan di pulau tersebut karena pulau tersebut penduduknya juga cukup banyak. Tapi kalau kayak soal Pulau Enggano ini kan soal yang dia terisolasi karena pendangkalan pelabuhan itu Enggak, agak jauh. Enggano itu lebih terluar, dia itu di samudra, di offroad, jadi itu pulaunya agak besar. Enggano, dia juga agak luar. Tapi selama ini memang agak kecil sekarang jaraknya cukup jauh dari daratan Sumatera ke Pulau Jawa. Tapi saya kira dengan keputusan Presiden kemarin kepastian bahwa itu menjadi bagian dari pemerintah provinsi Bengkulu dan kemudian Bengkulu ada pemiliknya, saya kira rencana-rencana pembangunan bisa lebih dipercepat. Tapi ini menjadi atensi untuk pemerintah nggak sih? Kamu sendiri melihat kemarin ada sengketa pulau, terus kemarin sekarang Harus, saya kira harus menjadi sebuah atensi seperti halnya tempoh hari tentang perbatasan. Perbatasan kita itu kan dengan perbatasan darat ya kan. Itu kan sekarang di pintu perbatasan kalau kita masuk ke wilayah Indonesia cukup bagus. Kayak yang di Kalimantan, di Papua, terus di Kalimantan Utara, terus di semua perbatasan kita sekarang Indonesia sangat bagus. Sehingga pulau perbatasan pun hendaknya dibangun sebagai pagar perbatasan kita dengan negara. Saya kira itu bagus supaya ada kebanggaan kita berbangsa, kita ada kebanggaan kita per Indonesia dan negara. Kalau misalnya ini kan polemik yang soal batas wilayah termasuk yang kemarin itu kan akhirnya diselesaikan oleh Presiden ya. Ini menjadi suntutan sendiri nggak sih Pak buat Mendagri mungkin? Karena Presiden juga Mungkin banget banyak gitu. hal sih Pak, mungkin beberapa hal mungkin tidak cuma pulau tapi banyak hal selalu diputuskan oleh Presiden. Ada mungkin menteri-menteri harus lebih Makanya selaras. sebaiknya saya kira pembantu Presiden memberi kajian yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam sehingga itu tidak menjadi beban masalah bagi Presiden pada persoalan itu bisa diselesaikan di bidang kementerian. Apakah pulau atau ada masalah lain supaya Presiden dibebani dengan persoalan yang lebih strategis, lebih komprehensif dan lebih bermakna bagi kepentingan dan kepentingan. Saya kira cukup.